Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Adimas Ambang Syaputra dengan NIM 2053324. Yang kedua Laili Mustika Sari Mahardika Fitriani dengan NIM 2053325. Yang ketiga Ardita Nugraini dengan NIM 2053326. Yang keempat Yuda Pratama Irawan dengan NIM 2053326. Ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bu Ida Yeni Rahmawati MPD, yaitu menganalisis kebahasaan dan unsur keilmiahan skripsi dengan skripsinya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan dan Pengendalian Persediaan Barang menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ, disusun oleh Rumini, yang akan dibacakan oleh rekan saya Adimas Ambang Syaputra. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami menganalisis skripsi tentang unsur kebahasaan dan unsur keilmiahan. Yang pertama ialah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan meliputi penggunaan tanda baca, penggunaan ejaan, kata baku dan tidak baku, kalimat efektif dan tidak efektif. Sedangkan unsur keilmiahan meliputi penggunaan 5W1H. Di sini kami menganalisis yang pertama adalah penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh, Bapak Profesor titik Doktor titik Haji titik Musasi Ari koma M titik A titik koma selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di contoh ini titik digunakan keperluan singkatan, gelar, dan menandai akhir kalimat. Contoh kedua, penggunaan tanda koma. Koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh, sahabat-sahabatku, koma, terima kasih atas doa, koma, semangat, koma, dan kebersamaan selama ini. Di contoh ini, koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat. Berikutnya, penggunaan tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan atau menunjukkan suatu contoh istilah yang belum banyak diketahui. Contoh, keponakan-keponakanku, dalam kurung Novia, Via, Nevi, Fitri, Vira, kita, tutup kurung, kalian penyemangat hidupku. Di contoh pertama, kurung digunakan untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh kedua, kehilangan konsumen, dalam kurung lost sale. Contoh kedua, kurung digunakan untuk istilah yang belum banyak diketahui. Berikutnya, penggunaan tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menggapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, menyatakan bahwa skripsi dengan judul petik Sistem Penjualan dan Pengendalian Persediaan Barang menggunakan metode Economic Order Quality atau EOQ. Studi kasus Yudi Warno. Petik di sini digunakan untuk menggapit sebuah judul. Berikutnya, tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata rentang suatu nilai. Contoh yang pertama, data yang diambil adalah nama barang, harga barang, rata-rata item. Di sini kami menemukan kata rata-rata dengan menggunakan kata ulang. Contoh kedua, Mulyadi 2001 Sistem Akuntansi edisi ke-3, penerbit Salemba 4 Jakarta. Contoh kedua yaitu ditujukan ke 3 dengan fungsi tanda hubung tentang suatu nilai. Berikutnya, penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 berfungsi untuk mengawali pengeluaran suatu kalimat. Contoh, kata kunci titik 2, 1 penjualan dan pengendalian persediaan EOQ.
Berikutnya penggunaan tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau dan serta. Contoh, karena ketika user menginput data menggunakan garis miring mengenter dari history, garis miring tidak mengetik secara lengkap, maka data yang kebaca hanya data yang diketik saja. Untuk penjelasan menganalisis tanda baca, saya akhiri. Berikutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, penggunaan ejaan akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya adalah penggunaan ejaan. Di deskripsi kali ini, kami menemukan kata teknik diperbaiki menjadi teknik, kata syarat diperbaiki menjadi syarat, kata soleh diperbaiki menjadi saleh, kata operasi diperbaiki menjadi operasi, kata begitu pula diperbaiki menjadi begitu pula, kata akses diperbaiki menjadi akses, kata teknologi diperbaiki menjadi teknologi, dan kata dilakukan diperbaiki menjadi dilakukan. Dan selanjutnya, penggunaan kata baku dan tidak baku dan kalimat efektif dan tidak efektif akan dibacakan oleh rekan saya Yuda Pratama Irawan. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menjelaskan penggunaan kata baku dan tidak baku. Terdapat 3 contoh kata tidak baku. Seperti contoh kata sistem yang seharusnya ditulis dengan kata sistem. Kemudian efektivitas seharusnya ditulis menggunakan huruf V bukan huruf F. Kemudian kata ekstra yang seharusnya ditulis menggunakan huruf K bukan huruf X. Kemudian kalimat efektif dan tidak efektif. Terdapat 2 contoh kalimat tidak efektif. Contoh yang pertama adalah penjualan merupakan kegiatan yang mempengaruhi jumlah persediaan, maka pengendalian jumlah persediaan barang harus diperhatikan. Kalimat tersebut tidak efektif karena mengandung pemborosan kata, maka harus dibenahi menjadi penjualan merupakan kegiatan yang mempengaruhi jumlah persediaan, maka jumlah persediaan barang harus diperhatikan. Kemudian contoh kalimat kedua, Ude Warno yang terletak di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 11 Ngaglik, Sleman adalah bentuk usaha perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan. Kalimat tersebut tidak efektif karena mengandung pemborosan kata, maka harus dibenahi menjadi Ude Warno yang terletak di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 11 Ngaglik, Sleman adalah bentuk usaha perseroan terbatas di bidang penjualan bahan-bahan bangunan. Sekian presentasi penggunaan kata baku, tidak baku, serta kalimat efektif dan tidak efektif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Leli. Penggunaan 5W dan 1H. Yang pertama, apa? Apa nama judul skripsi tersebut? Judul skripsi tersebut adalah Sistem Informasi Penjualan dan Pengendalian Persediaan Barang Menggunakan Metode Economic Order Quantity atau EOQ. Yang kedua, siapa? Siapa nama penulis skripsi tersebut? Skripsi tersebut disusun oleh Ramini. Yang ketiga, kapan? Kapan skripsi tersebut disusun? Skripsi tersebut disusun pada 2 Oktober 2013. Yang keempat, mengapa? Mengapa skripsi ini dibuat oleh penulis? Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dan program studi teknik informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kelima, di mana? Di mana penelitian itu dibuat? Penelitian dilakukan di UD Warno yang terletak di Jalan Palagan Tentara
pelajar kilometer 11 Ngaglik Sleman. Next. Dan yang terakhir, bagaimana kesimpulan dari skripsi tersebut? Yang pertama, penelitian ini berhasil merancang dan membangun sistem-sistem informasi penjualan dan pengendalian persediaan barang menggunakan metode EOHI dapat membantu proses pendataan barang serta pelaporan penjualan dan pembelian. Yang kedua, perhitungan fisik barang toko atau stock opnam dapat dilakukan setiap waktu. Yang ketiga, penelitian ini berhasil menerapkan metode EOHI untuk membantu pengendalian persediaan barang. Dari presentasi di atas, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Jujur saya takut, kayaknya takut. Ini takut lah. Silakan yang mau bertanya, kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Silakan. Baik. I don't like this. Baik, kemungkinan tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi presentasi kali ini akan saya akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, ejaan, maupun ucapan mohon dimaafkan. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin keluar, bisa keluar.